warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam juang relawan Jokowi. Terus kawal Presiden Jokowi hingga akhir jabatan 2024. Merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, di penghujung tahun, kita para relawan Jokowi bersama-sama berkumpul untuk mengadakan webinar Rakyat Bicara. Kaleidoskop ataupun kejadian-kejadian yang lalu, baik di tahun 2021 maupun sebelumnya, bagaimana sama-sama kita refleksikan, kita ambil hikmahnya, kekurangan-kekurangan yang ada di tahun 2021 ini, agar bisa diperbaiki di tahun 2022 oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi merupakan presiden yang sangat jenius. Di sela-sela kepemimpinannya, baru beberapa tahun dilantik, di periode keduanya, tsunami pandemi bukan hanya melanda di bangsa kita Indonesia, tapi di seluruh dunia ini. Alhamdulillah, berkat kejeniusan beliau, ketegaran, ketenangan, kesabaran, serta tawakal kepada Allah, dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal, meskipun tsunami pandemi begitu meluluh lantakkan negara-negara, bahkan negara adidaya, Indonesia tidak sempat terseok-seok. Bahkan Presiden Jokowi senantiasa mencari solusi dan terus mencari solusinya. Alhamdulillah, berkat ikhtiar beliau yang maksimal, meskipun ada pandemi, Presiden Jokowi tetap tegar dan bisa memimpin Indonesia ini dengan penuh optimis. Ini merupakan hadiah terbesar bagi bangsa Indonesia. Kita memiliki Presiden Jokowi yang penuh dengan kejeniusan, ketegaran, serta ketenangan, bahkan ketabahan di dalam menghadapi berbagai rintangan yang ada pada bangsa dan negara ini. Tanpa kejeniusan dan ketegaran serta ketabahan, mungkin akan sulit untuk memimpin bangsa yang sangat besar ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dengan 260 bahkan hampir 270 juta penduduk ini, dilanda pandemi yang begitu hebat. Alhamdulillah, kita semuanya bersyukur kepada Allah. Dengan kepemimpinan Presiden Jokowi ini, Indonesia hatta detik ini masih tetap tegar. Bahkan justru di sela-sela pandemi semacam ini, Indonesia bisa bangkit. Akan tetapi kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Namanya manusia, ada plus minusnya. Di antara plus minus ataupun minus di pemerintahan Presiden Jokowi ini, ada beberapa hal yang tahun ke depan, yaitu tahun 2022, harus diperbaiki. Salah satunya nanti yang akan disampaikan oleh Pak Suhadi, tentang masih ketimpangan adanya hukum antara para elit dengan orang-orang yang di bawah ini. Dengan gamblang nanti akan disampaikan oleh Bapak C. Suhadi, advokat dan juga Ketua Umum Ninja, yang saat ini lagi liburan di Bali. Ya, selamat tahun baru Pak Suhadi ya. Meskipun liburan, beliau sangat cinta kepada kita-kita relawan Jokowi, menyempatkan di liburannya ini untuk bersua bersama kita. Selanjutnya nanti senior kita Kanjeng Norman akan menyampaikan ketimpangan yang masih ada di pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu tentang mafia tanah ini. Masalah mafia tanah ini memang Presiden kita Pak Jokowi menerima residu kotoran-kotoran dari
pemerintahan sebelumnya, yang mana daripada sertifikat maupun pencaplokan tanah-tanah yang ada. Nah, bagaimana sesuai yang apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi agar masalah mafia tanah ini dapat terselesaikan. Dan ini nanti akan dikaji dan dibahas oleh pemateri kita, yaitu Kanjeng Norman selaku Ketua Umum Pernusa. Dan selanjutnya, permasalahan yang sampai detik ini pelik yang akan disampaikan oleh Habib Zain Segaf, atau teman-teman relawan biasa menyebutnya Habib Kribo, ya, Habib nasionalis, akan membahas tentang intoleran. Kita semuanya sudah bangga, sudah senang, ya, melihat dalam dekade terakhir ini setiap hari rayanya, baik umat Islam dari teman-teman non-muslim mengucapkan selamat. Hari Raya Galungan, Hari Raya Waisak, bahkan yang kemarin Hari Raya Natal. Tahu-tahu kok masih ada kecolongan di Lampung ini, ya. Ada orang ibadah, ya, itu dipersekusi. Hal-hal yang semacam ini menjadi PR kita bersama. Indonesia tidak akan bisa maju kalau di antara kita ini masih berantem. Biarkan kita berbeda dalam iman, tetapi kita satu anak bangsa, yang mana harus kita angkat kalimatun sawa. Hal ini nanti panjang lebar akan disampaikan oleh Habib kita, Habib Zain Segaf, ya. Dan selanjutnya Bapak Muhardi Karijanto akan menyampaikan tentang kejituan Presiden Jokowi di dalam mengelola perekonomian di era pandemi. Dengan harapan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Muhardi ini ada kiat-kiat yang lebih jitu, sehingga kedepannya Indonesia bisa tinggal landas menuju Indonesia maju yang lebih baik dan lebih sejahtera. Dan saudara kita Pak Andi Rubhan, ya, dosen Poltekkes Kemenkes, ya, dan juga beliau ini aktif di dosen anti korupsi dan juga aktif di Pancasila, menggambarkan masalah-masalah yang sampai detik ini pelik, bahkan terkesan mundur. Akan tetapi dari kemunduran korupsi yang dipegang oleh KPK ini, ada Kejaksaan Agung yang sangat luar biasa, yang cukup berani. Bagaimana etika moral Pancasila ini bisa mencegah baik itu pejabat maupun elit politik di dalam melakukan tindak korupsi. Itu semuanya nanti akan diterangkan oleh pemateri kita, Bapak Andi Rubhan, SST MKes. Dan yang terakhir nanti akan disampaikan oleh relawan Ketum Joman, yaitu Saudara Emmanuel Ebenezer. Seperti yang gue sampaikan tadi, bagaimana Indonesia ini bisa maju seperti di Cina. Di Cina itu dulu susah cari orang melihat punya mobil. Rata-rata hampir punya motor aja udah kaya. Punyanya hanya sepeda ontel, kata orang Jawa ini. Tapi luar biasa, begitu direformasi, partai ini partai komunis, mengubah mainstream cara komunis dengan model perpaduan antara komunis dan kapitalis. Dan salah satu kuncinya adalah untuk kebangkitan Cina, yaitu menghukum mati para koruptor-koruptor kakap. Dan ini telah didengungkan oleh kejagung kita, meskipun tidak didengungkan oleh KPK. Bagaimana bersama-sama kita dukung kejagung ini, agar koruptor kelas kakap ini bisa dihukum mati, supaya ada langkah jera atau tindakan jera. Bila perlu ditembak mati di tengah Monas, ya, sehingga tidak ada lagi ke depan pejabat ini yang korupsi. Dan ini nanti akan dibahas panjang lebar oleh Emmanuel Ebenezer, yang beliaunya juga lagi liburan ini di Bali sama dengan Pak Suhadi, ya. Nanti kalau sudah mendekati waktunya, Mas Nurul minta dikabari karena beliau kumpul-kumpul sama keluarga di Bali. Demikian webinar Forum Diskusi Relawan Jokowi edisi ke-20 ini kita adakan. Tujuannya tiada lain tiada bukan, semuanya ini karena rasa cinta kita yang begitu besar pada NKRI dan Pancasila ini. Kita selaku relawan Jokowi yang telah menghantar dan memenangkan Presiden Jokowi ini dari periode pertama hingga periode kedua. Bagaimana dengan koreksi-koreksi yang membangun, koreksi-koreksi yang positif ini
bisa menjadikan Pak D kita, Presiden kita Pak Jokowi bisa memegang jabatan ini hingga akhir di tahun 2024 dengan happy ending ataupun husnul khotimah. Demikian, mari ikuti webinar FDR Jokowi edisi ke-20 ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa silakan di-share hasil daripada YouTube-nya supaya memberikan pembelajaran kita semuanya agar kita semua underbeni terhadap bangsa dan negara ini, dan sama-sama kita wujudkan tahun 2022, tahun bebas korupsi, tahun bebas mafia tanah, tahun bebas intoleran dan ujaran kebencian, tahun bebas narkoba, sehingga Indonesia maju bersama Presiden Jokowi dapat benar-benar terwujud. Demikian dari kami, salam juang relawan Jokowi, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.